Yesus kami hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Oktober 2004. Dan saya mendalam firman Tuhan, Yesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, karena itu kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2004, kasih ingat kita semua di Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut aku. Jadi kita harus jadi penurut-penurut Tuhan, ya, penurut-penurut Allah, ya, Bapak Saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi penurut Tuhan itu penting, ya. Jangan jadi penurut hal-hal dunia sekuler, penurut setan, penurut manusia. Itu tidak diperlukan lagi, Bapak Saudara. Ya. Jadi jadilah kita menjadi penurut Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Karena Tuhan itu penting. Dia kasih kita nafas, kekuatan, ya, hikmat dan pengertian. Sama seperti Raja Salomo, ya, di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Tuhan kasih Raja Salomo hikmat dan pengertian, ya. Tetapi Tuhan kasih dia harta kekayaan, kaya raya, ya, Bapak Saudara. Jadi kita juga harus begitu, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan, ya. Seperti laut di belakang saya, pengertian luas. Jadi saya sekarang ada di pinggir laut, di pantai, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Yohanes 10 ayat yang 30, aku dan Bapa adalah satu, ya, aku dan Roh Kudus adalah satu. Itu poin pentingnya, Bapak Saudara. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada, ya, penurut Allah, seperti anak-anak yang dikasih. Jadi kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita ada anak-anak yang dikasih. Maka itu kalau kita minta apa saja sama Tuhan, pasti dia kasih kita. Karena kita anaknya, Bapak Saudara. Anak Allah, anak Tuhan. Itu pun pentingnya, Bapak Saudara. Ya. Kemudian di Efesus 5 ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita hidup di dalam terang, ya, supaya ada kebaikan, ada kebenaran, ada keadilan. Jadi hidup di dalam terang, iblis itu gelap. Gelap itu si iblis itu, ya. Dia membuat orang jadi gelap. Jadi kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur, ya, karena kasihnya yang begitu besar. Ya. Kalau bukan Tuhan Yesus, ya kita tidak ada. Maka itu baca Alkitab, kitab suci. Kalau mau tumbuh iman, baca kitab suci, ya. Setiap hari jika tumbuh iman, ya. Jadi baca firman Tuhan, ya, dan praktek. Kemudian di Efesus 5 ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Contoh hari Minggu gereja. Jadi hari Minggu kita gereja supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan tiduran di rumah. Ya, nanti sakit baru teriak-teriak Tuhan. Telat itu maksudnya. Jadi lebih bagus kita siap sekarang, kita cari Tuhan, berkenan kepada Dia. Ya,
sehat, diberkati, dijaga dan dilindungi. Itu orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Kemudian kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diciptakan olehnya dari digital. Makanya jadi nafas kehidupan Tuhan kasih kita hidup sampai sekarang. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya, itu poinnya Bapak Saudara. Jadi jangan lupa itu. Ya, jadilah pelaku firman, pelaku doa. Ya. Kalau kita sakit sembuh itu iman kita, karena kita berseru kepada Tuhan. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia kasihan kita, Dia menyelamatkan kita. Sakit penyakit sembuh. Ya, jangan lari ke dukun-dukun. Dukun manusia biasa itu, tidak ada apa-apanya. Ya, kita harus lari kepada Tuhan. Kalau mau sembuh, kalau mau diberkati, ya, jangan lari ke dunia-dunia yang lain. Ya, Bapak Saudara-saudara. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istri. Jadi yang bagi yang bersuami, dia harus kasih istri. Ya. Sayangi dia. Ya. Kasih istri. Dan jangan main serong kiri kanan kalau sudah punya istri. Harus lurus pikiran. Seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya, dan istri juga harus menghormati suaminya. Kalau sudah nikah di gereja, kalau belum nikah lain lagi ceritanya, masih campur aduk. Ya, jadi kedua-duanya harus bersatu. Ya, cari Tuhan. Ya, pasti menemukan jawabannya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.